Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Jadi mulai hari ini tanggal 3 April, kita memulai ibadah dengan metode dual sistem ya, hibrid, online dan offline. Jadi kita tetap membuka saluran Zoom untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa memungkinkan mengikuti ibadah secara offline. Dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan aturan pemerintah bahwa kapasitas yang diperbolehkan adalah 75% kapasitas ruangan kita. Jadi di atas itu 100 orang, kemudian di bawah 20. Nah, 75%-nya itu 75 dan 15 ya. Dan direncanakan hari ini yang mendaftar itu ada 47 nama. Mudah-mudahan mereka semua bisa hadir. Kalau tadi dilihat di online itu ada sekitar 5-6 keluarga yang mengikuti secara online. Baik, saya akan bacakan untuk pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso, kemudian liturgi oleh Diaken Richard Sefran, doa persembahan oleh Diaken Aneta Priliani. Kemudian hari ini persembahan Bapak Ibu, ada gerakan 2000 karena hari ini adalah hari minggu pertama di bulan April. Dan untuk pelayan persembahan, kantong pertama dilayani oleh Diaken Yusiana Abdinyo, kemudian kantong kedua oleh Diaken Bapak Jerry Mandagi, kemudian gerakan 2000 oleh Ibu Hana Rinasi dan Diaken Andreas Harfianto, dan warta jemaat akan dilayani oleh Diaken Anggito Budi Prakoso. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah ibadah nanti akan ada sakramen sidi bagi dua jemaat kita, Yesaya dan Eric Christopher. Demikian pengumuman warta pembuka pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada ibadah pada minggu pagi hari ini. Ibadah awal kita tatap muka terbatas. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian. Kita dipilih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
akan habiskan ibadah ini. Mari sidang jemaat tundukkan kepala. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini, yang di dalamnya ada sakramen baptis kudus, datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 7 ayatnya yang ke-21 dan 23. Matius 7 ayat yang ke-21 dan 23. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Sungguh indah.
kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih dan penyertaan tangan-Mu ya Tuhan, yang Kau boleh anugerahkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, begitu besar kasih setiamu ya Tuhan. Juga sekiranya kami masih dapat beribadah lagi pada hari ini Tuhan. Ibadah tatap muka terbatas ini Tuhan, semua karena kemurahan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas tidur kami ya Tuhan. Terima kasih atas minggu hari penuh yang Kau boleh berikan bagi kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika sekiranya kami menundukkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami melukakan hati Engkau dengan sengaja ya Tuhan. Kami bersalah kepada orang tua kami, kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, rekan-rekan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala perbuatan yang kami perbuat dengan sengaja ya Bapa. Ya Yesus Kristus Allah yang dahsyat, jika sekiranya Engkau masih mau izinkan kami untuk kami tunduk lagi Tuhan di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, biarlah Engkau saja yang boleh berkati kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hanya kami, doa kami yang terbatas ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita kembali. Kita akan membuka Mazmur 51 ayat yang ke-16 sampai 21. Mazmur 51 ayatnya yang ke-16 sampai 21. Saya akan membacakan yang genap dan sidang jemaat sekalian akan membacakan yang ganjil. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan ayat yang genap. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kepersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Segala pujian. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukur.
bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang ditanggung sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dan segala kerajaan maut, pada yang ketiga, bangkit pula di antara mati, yang surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kita, dan di dalamnya ada gerakan 2000. Kita akan menyanyikan pujian Langit dan Bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami lagi di sini. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, baik melalui pekerjaan maupun usaha kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, kami membawa sebagian dari begitu banyak berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau mau sucikan ya Bapa terlebih dahulu, agar berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah persembahan kami ini ya Bapa, dapat kami gunakan ya Bapa dalam gedung gereja kami maupun di luar gedung gereja kami ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan maupun tangan-tangan yang belum bisa memberikan. Tuhan terus bukakan pintu-pintu berkat atas mereka. Engkau saja yang pelihara mereka. Engkau saja yang terus mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Yesus. Demikian doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dilawat kembali oleh firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Ajarku berdiam.
Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman-Nya, mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Bapa, karena Engkau terus peliharakan hidup kami hingga pada saat ini. Engkau juga berkenan membimbing serta memimpin kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, yang di dalamnya Tuhan akan memberikan petunjuk tentang apa yang harus kami lakukan dalam kami menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, secara khusus kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Roh-Mu dengan kuasanya mengendalikan pendengaran kami, pikiran kami, dan sikap hati kami, dan memampukan kami untuk fokus terhadap pemberitaan firman-Mu, sehingga tak satu pun kebenaran yang akan Tuhan sampaikan terlewatkan dari diri kami. Namun kami pulang dengan semangat baru, dengan keputusan baru oleh pengaruh firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan kini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami pun telah sedia lagi untuk menerima. Di dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Anugerahnya membawa kita kepada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, yang pagi hari ini kita akan membaca merenungkan dari Matius pasal yang ke-16, Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai 24. Saya akan membaca yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat genap, silih berganti dari ayat 13 sampai 24. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Ya, sepeningkan jauh pembacaan firman Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu pengikut Kristus yang autentik. Pengikut Kristus yang autentik. Autentik menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu asli, tulen, sah. Ya. Jadi pengikut Kristus yang tulen, yang asli, bahkan sah menurut Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita temukan di sana tentang Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya yang ada di Kaisarea Filipi. Yesus saat itu bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Dia menunjuk tentang dirinya. Dan mereka menjawab, ya, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Elia adalah tokoh yang penting, yang begitu berpengaruh dalam kehidupan orang Yahudi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Mereka juga sangat kenal siapa Yohanes Pembaptis, yaitu dia yang diutus oleh Tuhan untuk berseru agar orang Israel bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Ada juga orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia atau salah satu seorang nabi. Yeremia juga orang yang cukup dikenal oleh orang Yahudi karena Yeremia ini adalah salah satu nabi besar, ya, yang sangat berpengaruh di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi. Namun bisa disimpulkan dari apa yang mereka katakan tentang pendapat orang mengenai Yesus, bahwa Yesus ternyata tidak lebih dari seorang nabi. Dan Yesus pun bertanya selanjutnya kepada mereka. Oke, menurut mereka pendapatnya tentang aku adalah seperti itu. Sekarang, menurut kamu, siapakah aku ini? Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Petrus, mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Yunaninya Kristus yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama, Mesias, yaitu seorang raja yang akan datang dan dia akan menjadi penyelamat atau pembebas bangsa Yahudi atas penjajahan orang Romawi. Mereka menanti-nanti akan datangnya seorang raja itu yang akan bekerja sebagai Mesias. Dan ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, itu artinya bahwa Petrus meyakini Yesus adalah pribadi yang dinanti-nanti kedatangannya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dengan demikian bahwa pengakuan Petrus jauh lebih berkualitas tentang siapa Yesus dibandingkan dengan orang banyak yang berpendapat tentang siapa Yesus. Karena Petrus mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, lebih daripada nabi. Dia adalah seorang raja. Dia adalah anak Allah. Anak Allah ini bukan berarti Allah beranak, tetapi bagi orang Yahudi ketika seseorang disebut anak Allah, berarti dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Artinya dia adalah setara dengan Allah yang datang sebagai raja yang akan menjadi penyelamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, apa kata Yesus? Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan pernyataan berkat, berbahagialah engkau. Itu artinya bahwa
apa yang dilakukan Petrus, yang dinyatakan dalam mulutnya tentang Yesus sebagai Mesias, ternyata itu sangat menjadikan hati Yesus berkenan atas Petrus. Yesus dibuat senang, dibuat bahagia, sehingga hal itu pula yang mendorong Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Bahkan berikutnya lagi kepada Petrus, Tuhan Yesus katakan, engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kekasih-kekasih Tuhan, ini hal yang luar biasa. Di balik pengakuan yang diberikan oleh Petrus kepada Yesus, mendatangkan perkenanan di hati Yesus. Tetapi keadaan menjadi berubah dalam kisah berikutnya. Karena ketika Yesus menanggapi apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus pun masih terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi berikutnya bahwa Yesus sangat didukakan. Yesus hatinya tidak diperkenan atas sikap Petrus. Itu ditunjukkan di dalam ayat yang ke-23. Mari kita lihat bersama. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sebelumnya Yesus dengan sangat bangga memiliki murid seperti Petrus, sehingga dia mengatakan, berbahagialah engkau. Tetapi di ayat ke-23 Yesus justru menghardik Petrus, "Enyahlah iblis." Dia mengusir Petrus. Itu artinya bahwa hatinya tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Petrus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Yesus memiliki hati yang tidak berkenan atas sikap Petrus? Karena Petrus tidak sepemikiran dengan Yesus. Karena Petrus tidak sekehendak atau memiliki kehendak yang sama dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelumnya di ayat 21 Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan di sana dia akan menderita, bahkan dibunuh, mati. Baru pada hari ketiga dia akan bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa Yesus harus pergi ke Yerusalem? Harus menderita, harus dibunuh. Karena dia ke sana untuk melakukan kehendak Bapa. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mengucurkan keringat yang berupa darah. Artinya ini pergumulan berat untuk mengambil keputusan. Apakah dia siap untuk minum cawan atau penderitaan yang ditimpakan kepadanya atau tidak? Karena itulah Yesus berkata, sekiranya mungkin, kiranya cawan itu berlalu dari dirinya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Setelah dia bergumul, apakah penderitaan ini harus aku tanggung, harus aku pikul atau tidak? Dia katakan, ya sudah, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Artinya Yesus pergi ke Yerusalem itu untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sementara Petrus menyikapi apa?
ketika mendengar bahwa Yesus mengatakan akan pergi ke Yerusalem, menderita dan mati, Petrus menarik Yesus. Dan dia berkata pada ayat 23, 22, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tidak berkenan, tidak sepemikiran, tidak sekehendak dengan Yesus. Yesus berpikir dan memiliki kehendak untuk mentaati kehendak Bapa, yaitu melaksanakan misi penyelamatan, tetapi Petrus menghalanginya. Dan itulah yang menjadikan kenapa Yesus mengatakan, "Hai iblis," kepada Petrus. Karena Petrus memiliki pikiran dan sikap serta kehendak seperti iblis. Iblis itu kan selalu berusaha untuk menghalangi Yesus melaksanakan misi penyelamatan. Dari sejak Yesus mulai pelayanan, maka iblis pun menghadang di padang gurun dan mencobai. Tetapi saat itu iblis dikalahkan. Tetapi dalam cerita Alkitab, bahwa ketika iblis kalah, dia tidak menyerah. Dia mencari waktu yang baik untuk terus berusaha menggagalkan misi Yesus. Dan iblis memakai segala kesempatan, memakai banyak orang, ternyata termasuk muridnya Yesus, yaitu Petrus. Bapak dikasih oleh Tuhan, betapa suatu keadaan yang menyedihkan bagi Yesus, ya. Karena seorang murid yang sebelumnya mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah pengharapan, pembebas dalam kehidupan Petrus. Tetapi dia justru tidak memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Dia tidak memiliki kehendak yang sama dengan Yesus. Bukankah hal ini yang acap kali juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atas kita orang percaya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang mengaku Yesus adalah Juru Selamat, yang meletakkan Yesus sebagai pengharapan bagi kita, tapi kita tidak mau serupa dalam pemikiran dengan Kristus, tidak mau sekehendak dengan Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kepada orang yang seperti itu, Tuhan akan mengatakan apa? Enyahlah dari hadapanku. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam nas pembimbing Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan ayat 23, ya, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Coba dikasih oleh Tuhan. Ternyata Petrus belum menjadi pribadi yang disebut sebagai pengikut Kristus yang autentik, yang sejati, yang asli, yang sah. Kenapa? Karena mulutnya mengatakan Yesus adalah Juru Selamat, tetapi pikiran dan kehendaknya tidak tunduk kepada Yesus, tapi serupa dengan pikiran iblis. Bapak dan kasih Tuhan, ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang percaya, namun juga pembekalan bagi kedua anak saudara kita yang akan menerima baptisan kudus. Yang nanti di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, para majelis dan hadapan Tuhan sendiri, ya, mereka akan mengaku percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat mereka. Tapi firman Tuhan memberitahukan bahwa pengakuan terhadap Yesus sebagai Mesias tidak cukup. Harus disertai dengan apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Pada waktunya nanti orang akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena dia sebagai orang Kristen, karena dia sudah dibaptis dan sebelum dibaptis ada pengakuan percaya kepada Yesus, tapi Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku. Kenapa? Aku tidak mengenal engkau, hai si pembuat kejahatan.
Berbuat jahat itu maksudnya berbuat yang tidak sesuai dengan pikiran dan kehendak Kristus, tetapi sesuai dengan kehendak dan pikiran si jahat. Ya. Saya berharap bahwa nanti kita semua tidak akan mengalami penolakan. Ya. Karena apa? Karena ada pengakuan, tapi juga ada ketundukan terhadap kehendak Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menghardik Petrus, apa yang dia lakukan? Dia pun menegur Petrus dengan kalimat ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Kenapa Yesus mengatakan hal itu kepada Petrus? Karena Petrus belum menjadi pengikut Kristus yang autentik, yang sejati, yang asli. Ya. Sehingga dia mengatakan, ya, kalau kamu mau ikut aku, maka satu hal, untuk bisa berhasil menjadi pengikut Kristus, yaitu perhatikan ayat 24. Ada 3 hal yang dia lakukan: menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, pertama menyangkal diri, dan itu adalah persyaratan pertama kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menyangkal diri. Kenapa Yesus katakan itu? Karena tantangan terbesar seseorang mengikut Yesus bukan berasal dari mana-mana, dari dirinya sendiri. Halangan besar seseorang ingin ikut Yesus itu dari diri sendiri. Siapa ikut aku, sangkal dirimu. Menyangkal diri itu tidak mudah. Lebih mudah kita menyangkal orang lain, menyangkali seseorang sebagai ibu kita, menyangkali seseorang dia adalah saudara kita, menyangkali seseorang dia adalah pacarnya kita, menyangkali seseorang bahwa dia adalah sahabatnya kita. Kita akan mudah untuk melakukan akan hal itu. Tapi menyangkal diri itu bukan suatu perkara yang gampang. Menyangkal diri itu sama dengan dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, yaitu mengingkari diri, tidak mengakui diri. Wah, ini yang berat, tidak mengakui diri. Sementara salah satu kebutuhan yang tanpa sadar kita ingin memenuhinya itu apa? Pengakuan terhadap diri kita. Seseorang pasang status di aplikasi online-nya ketika dia sedang berkumpul bersama dengan keluarganya, ketika dia sedang jalan-jalan, ketika dia sedang makan, ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang berolahraga. Dan itu di-upload di statusnya. Supaya apa? Diakui. Itu kebutuhan pengakuan. Diakui bahwa dia adalah orang yang memiliki keluarga yang harmonis. Diakui oleh orang bahwa dia adalah olahragawan yang selalu menjaga kesehatan. Diakui bahwa dia memiliki berkat yang lebih sehingga bisa makan enak. Diakui bahwa dia memiliki pacar yang cantik. Ya, Bapak ini kasih Tuhan. Hal itulah yang kurang lebih melatar belakangi tanpa sadar kita mengupload di status, yaitu adalah kebutuhan pengakuan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Menyangkal diri, tidak mengakui diri. Nah, terus siapa yang harus diakui? Yesus. Seseorang akan sulit untuk menjadikan Yesus yang utama, Yesus yang prioritas, Yesus yang istimewa, Yesus menjadi pusat hidupnya sebelum dia bisa menyangkali dirinya. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus,
penyangkalan terhadap diri itu awal. Bagaimana dia bisa mengikut Yesus dan memprioritaskan Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Ketika Petrus menegur Yesus supaya dia tidak pergi ke Yerusalem, menderita mati, itu untuk kebaikan siapa? Bukan untuk kebaikan Yesus, tapi untuk kepentingan dirinya. Petrus masih berpusat kepada dirinya, belum menyangkal dirinya. Kenapa? Ya, Petrus saat itu kan berpengharapan akan kemesiasan Yesus. Dia berpengharapan bahwa Yesus itu menjadi raja besar, raja yang penuh dengan kuasa, lalu dia bisa mengusir penjajah, dan dia berkuasa atas bangsa Israel, dan akhirnya dia sebagai anak buahnya kecipratan kuasa itu. Itulah kurang lebihnya. Kenapa dia melarang Yesus ke Yerusalem? Karena dia memusatkan hidupnya atas dirinya. Jadi Yesus untuk dirinya, bukan dirinya untuk Yesus. Bapak ini kasih Tuhan, ketika Yesus masih menjadi alat untuk diri kita, untuk pencapaian apapun yang kita kehendaki atau kita inginkan, itu artinya bahwa kita belum menyangkal diri. Ketika kita kekurangan, kita berharap Yesus bertindak. Ketika kita sakit, kita berharap Yesus bertindak. Ketika kita dalam kesulitan, kebuntuan, Yesus bertindak. Tapi setelah Yesus bertindak, ya sudah, abaikan. Walaupun ketika sakit dia selalu berjanji, pokoknya nanti kalau saya sembuh saya akan rajin ke gereja, saya akan ikut bersekutu, bahkan saya akan melayani. Tapi setelah sembuh, bagaimana? Lupa akan janjinya itu. Kenapa? Karena Yesus menjadi alat bagi dirinya, yang sewaktu-waktu akan dipakai, tapi sewaktu-waktu juga akan diabaikan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi itu kenyataan yang seringkali terjadi, sadar tidak sadar, kita pun adalah Petrus-Petrus saat ini. Yang menjadikan Yesus sebagai alat untuk capaian kita. Ketika kita belum bekerja, kita merengek-rengek kepada Yesus, bantu saya, tolong saya. Ya, tapi ketika sudah bekerja bagaimana? Pekerjaan menjadi alasan untuk tidak mau membangun hubungan bersama dengan Yesus. Bapak ini dikasih oleh Tuhan. Itu artinya bahwa kita sebenarnya belum menyangkal diri, karena diri kita masih menjadi pusat. Seharusnya seperti apa? Orang yang menyangkal diri adalah kitalah alatnya bagi Yesus. Ya. Kalau kita sudah menjadi miliknya Kristus, kita menjadikan diri kita sebagai alatnya Kristus, itu artinya Kristus menjadi pusat. Dan kita adalah alat untuk mencapai Kristus melakukan akan segala rencana dan misinya bagi dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah sebagai orang yang adalah pengikut Kristus yang sejati, yang asli, yang tulen, yaitu apa? Dengan cara menyangkal diri, mematikan diri kita dan menghidupkan Kristus dalam diri kita. Sehingga seperti Paulus katakan, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang pertama, kenapa Yesus menegur Petrus supaya menyangkal diri, karena dirinya belum menyangkal diri. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ingin menjadi pengikut Kristus yang autentik, yaitu memikul salib. Bapak yang dikasihi Tuhan, penghalang yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah diri sendiri, penghalang kedua adalah orang lain. Ketika kita berkeputusan untuk menjadi pengikut Kristus, tidak semua orang senang. Di antaranya mereka senang. Orang tua kita senang, saudara kita senang, majelis senang, teman pelayanan senang, ya. Tapi tidak semua orang senang. Dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 15. Yohanes 15.
ayat 18-19. Yohanes pasal 15, 18, 19. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15, 18, 19. Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, tidak semua suka. Dunia akan membenci kamu. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu membenci aku, kata Yesus. Dunia membenci aku, maka siapapun yang akan ikut aku akan ikut dibenci juga. Dan berbagai macam bentuk atau perwujudan daripada dunia dalam kebenciannya terhadap kita sebagai pengikut Kristus. Ada yang ringan, tetapi ada yang juga berat. Ya. Ada ringan hanya mungkin dijauhi sedikit karena kita adalah orang percaya Yesus, sementara dia tidak. Ada mungkin yang juga mendatangkan tindakan-tindakan yang membawa penderitaan kepada psikologis saja. Ada juga yang lebih dari itu, sampai kepada penderitaan lahiriah. Ada orang yang tidak diakui lagi sebagai saudara, sebagai anak, sebagai keluarga. Bahkan juga ada yang dihapuskan dari hak warisnya. Itulah penderitaan-penderitaan yang bisa terjadi. Dan penderitaan itulah yang disebut dengan salib. Tapi tidak semua penderitaan itu salib ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita menderita karena ulahnya kita, itu bukan salib. Ya, kita di penjara gitu ya. Waduh, sedang mikul salib, padahal enggak begitu gitu ya. Padahal dia di penjara kenapa? Karena korupsi. Kan itu, ya. Kita lagi dalam kesusahan karena kekurangan banyak hal yang menjadi kebutuhan kita. Kita menjadi orang miskin. Karena ulah kita yang malas, yang tidak bekerja, kita sedang pikul salib. Enggak juga. Jadi semua penderitaan yang karena iman kepada Yesus, itulah yang disebut salib. Ya. Jadi ketika kita berkeputusan untuk ikut Yesus, ingat bahwa ada konsekuensi. Salib harus kita pikul. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah berjanji akan meringankan salib yang harus kita pikul. Ketika kita mengambil air dalam sebuah ember, ya, semakin besar embernya semakin berat. Ya. Dan kadangkala kita kesulitan untuk mengangkat atau membawa ke suatu tempat. Tapi oleh kepandaian manusia, manusia membuat bagaimana supaya mudah ember itu dibawa. Supaya lebih ringan. Dengan cara apa? Taruhlah di sana sebuah pegangan dari kawat. Sehingga mudah. Sehingga ringan. Ya. Artinya yang berat itu bisa menjadi ringan oleh suatu alat. Mimbar ini berat. Kalau saya gotong sendiri, saya pindahkan ke belakang sana, tidak akan kuat. Untuk memperingan dan mempermudah saya memindahkannya dengan cara apa? Dikasihlah roda di bawahnya. Sehingga sejauh manapun mimbar ini akan digeser, dipindahkan, akan tetap ringan. Tapi ketika Yesus pikul salib, tidak ada yang memperingan. Seluruh keberadaan kayu salib itu ditanggungkan ke dalam bahunya. Dia pikul utuh. Orang-orang pada waktu itu tidak memberikan salib itu roda. Yang akan mempermudah Yesus narik menuju ke Golgota. Lebih mudah, lebih ringan, tidak. Ditimpakan secara penuh. Yesus tidak pernah berjanji akan meringankan salib yang harus kita pikul. Tapi yang membuat kita akan mampu memikul salib itu apa? Sikap hati kita. Yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kasih itu akan membuat segala sesuatunya ringan. Ibu-ibu mau bangun pagi, ya,
masak, nyiapin sarapan, menyediakan segala sesuatu untuk pembekalan bagi anaknya sekolah, bahkan sepanjang satu hari melakukan ini dan itu dalam keluarga, bahkan lebih daripada itu sampai ikut membantu cari uang juga suaminya. Nanti tidur paling belakangan, suami dan anaknya sudah ngorok ya, tapi dia masih melek beresin apa ini itu. Dan kenapa dia mampu melakukan ini? Karena kasih. Kalau karena kewajiban akan berat, tetapi karena kasih akan menjadi ringan. Kenapa Yesus mampu? Karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Kalau dia mampu karena dia mengasihi akan kita, sehingga menjadi ringan. Tapi kalau karena kewajiban akan menjadi berat. Kita melayani akan menjadi berat. Kok enggak selesai masa periodenya? Ini saya sudah capek, sudah lelah. Mungkin karena kewajiban, bukan karena kasih kepada Tuhan. Tapi kalau karena kasih, apalagi kasih yang mula-mula dan tidak luntur, kasih mula-mula itu akan terus ringan, seberat apapun. Ya, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi syarat kedua, bagaimana untuk menjadi pengikut Kristus yang autentik, yaitu siap memikul atau menanggung segala konsekuensi apapun. Dan Tuhan akan memampukan itu ketika kita menyikapinya dengan kasih kepada Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Petrus itu dalam berkeputusan mengikut Yesus, dalam cerita ini memang dia belum menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya. Tapi pada waktunya setelah kebangkitan, Petrus memberikan seluruh dirinya. Bahkan dia disalib dengan apa? Dengan terbalik, kepalanya di bawah. Kenapa dia rela? Kenapa dia mampu mengerjakan itu? Karena dia mengasihi Allah. Yesus katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Itu dalam Yohanes pasal 21. Bapak ini kasih oleh Tuhan, karena kasihnya itulah segala sesuatunya menjadi ringan. Jemaat yang kasih oleh itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, dikatakan di sana syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang autentik, yaitu apa? Mengikut aku. Mengikut itu artinya berjalan, meninggalkan kehidupan lama, mendekati Yesus, dan selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Halangan yang ketiga, yang menjadi kendala besar ketika mau ikut Yesus itu apa? Yaitu hidup lama kita yang harus dilepaskan. Banyak orang tidak rela meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia baru bersama dengan Kristus. Kenapa? Ya karena memang tidak mudah untuk melepaskan kehidupan lama. Tapi ada contoh ya tentang dua orang, yang satu berhasil meninggalkan hidup lama, yang satunya tidak berhasil. Mari kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 19. Matius 19, 21-22. Dikatakan dalam ayat itu, saya akan bacakan bagi jemaat. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda ini bertanya, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal kepada Yesus? Yesus katakan, lakukan semua hukum. Semua sudah aku lakukan. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, hormati orang tua, aku sudah lakukan. Oke, satu yang belum. Jual hartamu dan ikut aku. Artinya apa? Lepaskan dirimu, hidup berpusatkan kepada harta bendamu itu. Dan kini jadikan aku sebagai pusat hidupmu. Dan bagaimana sikap dari pemuda itu? Dia pun pergi dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya begitu banyak dan dia harus melepaskan akan itu semua. Ini contoh bagaimana orang yang tidak berhasil ikut Yesus oleh karena apa? Oleh karena terikat di masa kehidupan lamanya.
Tapi ada orang yang berhasil. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pernyataan ini disampaikan oleh siapa? Oleh Paulus. Ya, dia katakan bahwa aku telah melepaskan semuanya itu. Kenapa? Karena itu adalah kerugian. Demi aku mendapatkan Kristus yang lebih mulia, aku melepaskan semuanya itu. Apa yang dilepaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang prestasi lahiriah. Ya. Sebelumnya Paulus ya berpusatkan kepada perkara-perkara lahiriah. Tetapi ketika dia berkeputusan untuk ikut Yesus, dia pun melepaskan itu semua. Dan untuk mempermudah dia melepaskannya, dia pun menganggap bahwa itu tidak penting, itu tidak berarti, itu tidak berharga, layaknya sampah. Dan pada akhirnya dia berhasil ikut Yesus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melepaskan hidup yang lama, keduniawian kita, kedagingan kita, dan keterikatan terhadap hal-hal apapun harus dilepaskan demi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Tidak mungkin ya Tuhan berkenan kepada orang yang ikut Yesus tetapi masih memakai atau memegang atau memelihara kehidupan lama. Satu ayat lagi, Lukas 5:37. Lihat di slide saja supaya cepat. Lukas 5:37 dikatakan di sana, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tidak mungkin mengisikan anggur yang baru kepada kantong yang lama. Ya, kenapa? Kantong yang lama itu tidak melar lagi. Biasanya kantong saat itu kan kantong kulit ya, tidak melar lagi. Sementara anggur baru itu gasnya masih sangat kuat. Ketika dimasukkan di kantong yang lama, maka akan menekan kantong itu akan pecah. Dan akan terbuang semuanya. Anggurnya terbuang, kantongnya terbuang. Enggak dapat sesuatu. Tetapi kebanyakan orang hidupnya seperti ini. Ikut Yesus iya, tetapi memelihara kehidupan lama juga iya. Itu namanya memasukkan anggur ke dalam kantong yang lama. Dan itu sia-sia, itu tidak akan pernah membawa kebaikan bagi dirinya. Kantong lama harus dibuang, harus dihapus, harus pakai kantong baru, yaitu iman dan kesetiaan persekutuan karib dengan Yesus Kristus. Pola hidupnya harus baru. Kenapa? Karena imannya baru, karena hatinya baru. Ya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari jangan biarkan kita memelihara akan hal-hal yang lama, keduniawan kita, kedagingan kita, ya bahkan kejahatan-kejahatan oleh pengaruh kuasa si jahat. Dan kita harus betul-betul memperbaharui akan diri kita. Dan saya berharap bahwa ini menjadi suatu kebenaran yang akan mengoreksi tentang diri kita saat ini, apakah saya sudah menjadi ya pengikut Kristus yang otentik atau belum, ya, yang sudah mengalahkan dan menyangkali, mengingkari akan diri kita, yang siap dengan sukacita menanggung segala konsekuensi salib kita. Ya, apakah kita sudah meninggalkan akan kehidupan lama kita? Kalau kita masih belum, maka waktunya masih Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memperbaiki diri. Dan hal yang sama juga menjadi pembakalan bagi keberadaan kedua saudara kita yang akan menerima baptisan. Jangan sampai pada waktunya Tuhan akan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita menyanyi satu pujian ya. Ya, waktunya agak panjang. Saya mau ikut Yesus. Saya tidak tahu di slide ikut Yesus atau iring Yesus. Oh, ikut Yesus ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Engkau telah berfirman lagi kepada kami, untuk melalui firman-Mu Engkau menghendaki supaya kami melihat hati kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mewujud nyatakan pengakuan iman kami bahwa Engkau Juru Selamat, Engkau Mesias bagi kami, namun hidup kami masih belum sepemikiran dengan Kristus, belum sekehendak atau memiliki kehendak yang sama dengan Engkau, yaitu melakukan kehendak Bapa. Sekiranya itu belum ada pada kami, kami bersyukur karena firman-Mu disampaikan kepada kami. Dan itu menjadi teguran yang Tuhan anugerahkan untuk kami memperbaiki diri. Supaya kami tidak merasa bahwa diri kami adalah orang-orang yang layak masuk surga dengan pengertian yang salah. Yang hanya mengaku percaya tetapi sikap, tindakan, dan perilaku kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dan firman ini juga kiranya akan membekali kedua saudara kami, Yesaya bersama dengan Erik, yang akan menerima baptis kudus di atas dasar pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang sudah berfirman, jangan biarkan kebenaran itu berlalu dari pikiran dan hati kami, namun akan tertanam dan terus mempengaruhi langkah-langkah perjalanan hidup kami selanjutnya. Terima kasih, kini kami akan masuk dalam sakramen baptisan, mohon pimpinan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, maka saatnya kita dalam bersama sakramen baptisan kudus. Dalam kesempatan ini yang akan mengikuti sakramen baptisan kudus adalah Saudara Yesaya Haria dan Saudara Erik Christopher Masara. Perlu kami sampaikan kepada sidang jemaat bahwa mereka semua telah mengikuti katekisasi di gereja kita sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Gereja kita melayani dua macam cara baptisan, yaitu cara selam dan percik. Dan mereka yang akan menerima baptisan hari ini telah berketetapan memilih cara percik. Selanjutnya, kepada semua yang akan menerima pelayanan baptisan, dimohon maju ke depan, berdiri, dan menghadap hamba Tuhan. Penjelasan tentang arti baptisan. Baptisan adalah lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi kita, baptisan adalah lambang kematian dari dosa dan hidup bagi Kristus. Baptisan adalah tanda pertobatan, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama dan sekarang memulai hidup yang baru. Baptisan sebagai pernyataan iman di hadapan jemaat dan Tuhan. Baptisan adalah lambang pengesahan sebagai anak-anak Allah dan sekarang dimasukkan ke dalam keluarga Allah
atau tubuh Kristus yaitu gereja, sehingga mereka adalah anggota gereja secara sah. Dibaptis dalam nama Bapa artinya bahwa Dia yang menciptakan dunia beserta isinya, dan oleh karena Dialah saudara ada. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus artinya bahwa karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, dan di dalam Dia kita mengambil bagian dalam kebangkitannya. Dibaptis dalam nama Roh Kudus artinya bahwa Roh Kudus adalah penolong yang menyertai, yang menyucikan dan memberikan kuat kuasa kepada kita untuk hidup di dalam kemenangan. Kepada kedua saudara, yaitu saudara Erik Christopher Masara bersama dengan Yesaya Haria, saudara sudah berkeputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Namun sebelum saudara menerima sakramen baptisan, kepada saudara diminta untuk menyatakan pengakuan imannya di hadapan jemaat, di hadapan majelis hamba Tuhan, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, setiap orang yang mau dibaptis, maka hendaklah ia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama atau juru selamat lain yang di dalamnya manusia selamat. Hanya Dia yang telah mati dan menebus dosa-dosa kita. Apakah saudara-saudara sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya sungguh-sungguh percaya. Bagi setiap orang yang mau dibaptis, maka hendaklah ia percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan untuk hidup manusia. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, saya sungguh-sungguh percaya. Bagi setiap orang yang mau dibaptis, maka hendaklah ia bersedia hidup di dalam pertolongan Roh Kudus, bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia hidup baru di bawah bimbingan Roh Kudus? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Bagi setiap orang yang dibaptis, dia adalah anggota tubuh Kristus atau gereja secara sah. Artinya bahwa dia juga mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena itu, apakah saudara bersedia ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini? Ya, saya bersedia. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar kesaksian yang diucapkan oleh saudara-saudara kita yang ingin dibaptis ini, maka saya selaku hamba Allah siap untuk melayani baptisan mereka. Dipersilakan kepada saudara-saudara untuk berlutut di tempat, dan kepada seluruh jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara Erik Christopher Masara, saya selaku hamba Allah membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Amin. Saudara Yesaya Haria, saya selaku hamba Allah membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Amin. Selanjutnya, saudara-saudara dipersilakan untuk menghadap kepada jemaat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saudara-saudara seiman kita yang hari ini sudah menyatakan secara pribadi iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah mereka sebagai saudara kita dan ajaklah mereka mengambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan gereja dengan penuh tanggung jawab. Kepada seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali, dan kepada saudara-saudara yang sudah menerima baptisan dimohon kembali menghadap ke depan guna menerima surat baptisan. Adapun surat baptisan akan diserahkan oleh Penatua Bapak Robert Alexander Nanuru. Kami persilakan. Selanjutnya kepada saudara-saudara kami persilakan untuk memberikan syukurnya pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya kepada saudara-saudara kami berikan waktu untuk memberikan kesaksian pujian. Ya. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru.
Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Doa. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa besar yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kami, di mana 2 orang di antara kami pada hari ini berkeputusan untuk percaya dan meletakkan pengharapan keselamatannya kepada Engkau. Bukan hanya kami yang bahagia dan bersukacita, malaikat di surga pun bersorak tentang apa yang terjadi pada saat ini. Dan kami yakin pengakuan mereka pun menjadikan hati Tuhan begitu berkenan atas hidup mereka. Kini mampukan mereka bukan hanya menyatakan pengakuan imannya, namun sungguh-sungguh dimampukan untuk menyangkal dirinya, untuk memikul salib dan dengan sepenuhnya mengikut Engkau ya Yesus. Sehingga kunci kerajaan surga itu pun akan menjadi bagian bagi mereka, sebagaimana dianugerahkan kepada Petrus. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya, dan kami mau serahkan untuk kehidupan kami di tengah-tengah kami bergereja dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Mampukan kami sebagai jemaat Tuhan untuk sungguh menikmati dan turut serta menjalani akan seluruh kegiatan-kegiatan persekutuan, baik persekutuan tengah minggu maupun pada hari Minggu, lewat persekutuan komisi, yaitu komisi pria, wanita, muda-mudi, remaja, dan juga sekolah minggu, yang di sanalah kami sungguh-sungguh membuktikan bahwa kami adalah pengikut Yesus yang tidak mau mendengar dan taat kepada suara lain selain daripada suara Engkau yang menghendaki untuk senantiasa bersekutu bersama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati program khusus yang akan kami laksanakan di 2 bulan akan datang, yaitu HUT bagi gereja-Mu. Mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan atas gereja ini, dan sebagai rasa syukur panitia sudah mempersiapkan acara khusus untuk hari ulang tahun bagi gereja-Mu. Diberkati panitia yang berjerih lelah, diberkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendukung program panitia dalam pelaksanaan HUT nanti, sehingga sungguh persembahan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan atas kami jemaat-Mu, itulah yang dapat kami persembahkan oleh karena kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan atas gereja ini. Kami berdoa Tuhan memberkati akan pelaksanaan musyawarah daerah yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 23 April di tempat ini. Tuhan menolong panitia yang mempersiapkan, Tuhan juga memberkati utusan-utusan gereja, dan kami merindukan oleh pertolongan Tuhan musda itu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik yang akan menjadi dasar bagi perjalanan organisasi GKIN ini untuk di Jabodetabek dalam mengembang tumbuhkan kerajaan Tuhan di daerah ini. Terima kasih Bapak, berdoa untuk bangsa negara kami dalam segala pergumulannya, untuk menangani berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalamnya.
diberkati khususnya bagi pihak Presiden bersama dengan para aparat pemerintah yang ada di bawahnya, tingkat gubernur sampai RW dan RT dari Sabang sampai Merauke. Anugerahkan hikmat dan hati bijaksana, dan pakailah mereka untuk membawa kebaikan bagi kemajuan bangsa dan negara ini yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada di dalamnya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan dan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Saya selaku Ketua Muda-Mudi mengucapkan selamat untuk Saudara Erik dan Yesaya. Adik-adik Komsel kita sudah dibaptis. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menyanyikan pujian Doa Yabes. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah selesai, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh majelis. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, mohon waktu sejenak dan saya akan menyampaikan beberapa rangkaian pengumuman untuk acara kita di beberapa waktu yang ada di depan. Sebelumnya, mewakili majelis dan jemaat mengucapkan selamat terhadap Saudara Erik Christopher Masara dan Yesaya Haria yang telah menerima baptisan kudus siang hari ini. Semakin taat dan setia dalam melayani Tuhan, dan semakin dewasa dalam iman. Oke, kita akan mulai pengumumannya. Untuk yang bertugas ibadah Minggu tanggal 10 April 2022, ibadah dilaksanakan secara on-site dan online. Untuk firman Tuhan, Pendeta Jojor Minaria Santoso, liturgi akan dilayani oleh Saudara Sudirman Waruwu, dan doa persembahan Diaken Richard Sefran. Komisi Muda-Mudi dilaksanakan secara online hari ini, tanggal 3 April 2022,
pukul 15.00. Acara yang di dalamnya ialah diskusi. Liturgi mohon kesediaan Saudara David Giri, doa persembahan oleh Saudara Kelvin Otnil, dan pembicara dari majelis. Komisi Wanita dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 18.00 dengan acara diskusi. Mohon kesediaan yang melayani sebagai liturgi Ibu Francisca Prakoso, doa persembahan Ibu Weni Mahakena, pembicara majelis. Berikutnya Komisi Pria dilaksanakan secara online pada hari Sabtu di minggu kedua dan yang keempat. Pada tanggal 9 April besok dilaksanakan pukul 19.00. Acara yang di dalamnya adalah tanya jawab Alkitab. Mohon kesediaan Bapak Yohanes Setiadi sebagai liturgi dan pembicara dari majelis. Kelas tunas remaja dilaksanakan secara online pada hari Minggu pukul 15.00. Hari ini acara ialah renungan. Pelayan liturgi dari rekan pemuda, Saudari Stefani, Talita Rosa Nanuru, doa persembahan Male, operator Anabel, dan pembicara dari majelis. Mekanisme persembahan, di sini tertera ada beberapa poin dengan persembahan 2 kantong, kantong umum dan kantong diakonia. Lalu yang berikutnya persembahan 2 kotak, untuk aneka, perpuluhan syukur, dan lain-lain. Lalu kotak yang 1 untuk gedung dan sarana. Mekanisme untuk persembahan secara online karena kita masih melaksanakan secara hybrid, bisa untuk mentransfer ke rekening bendahara majelis yang tertera di layar. Berikutnya kelas musik. Liturgi dan musik, bidang majelis, akan mengadakan kelas musik dan broadcast. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang rindu untuk memiliki keterampilan, khusus di bidang musik maupun bidang digital atau broadcast. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat, dan silakan mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah dibagikan melalui via WA Group. Jadi bila ada yang ingin mendaftar bisa langsung mendaftarkan diri melalui WA Group atau bertanya langsung terhadap Ibu Rosa sebagai PIC atau terhadap Saudara Yosia. Terima kasih perhatiannya. Berikutnya dari bidang misi, kami mengucap syukur atas bantuan misi dari setiap jemaat yang telah diberikan kepada Pos PI. Ya, saat ini ialah Pos PI Ringin Sari di Boyolali dan Krakatau Medan. Melalui Badan Misi GKN Betania. Karena ada sesuatu hal, bantuan misi Pos PI Krakatau Medan akan dialihkan ke Pos PI Solo Baru di Surakarta, Jawa Tengah. Mari Bapak dan Ibu, kita senantiasa tetap mendukung dalam doa dan dana demi perkembangan gereja di GKIN. Terima kasih. Untuk doa fajar dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, mengundang untuk setiap jemaat. Mari kita bergabung bersama untuk berdoa demi bangsa, negara, suku bangsa, dan pergumulan masing-masing di jemaat. Dan di sini komitmen dana misi telah kita perbarui, dan tentunya kami mengucap syukur sekali lagi terhadap bantuan uluran tangan kasih Bapak Ibu semuanya. Kami telah berkomitmen memberikan dana misi terhadap 2 Pos PI. Di sini telah terlampir Pos PI Ringin Sari dan Pos PI Solo Baru. Panitia HUT. Di sini agenda HUT hari ulang tahun GKN Betania yang ke-41. Di sini banyak sekali agenda yang akan
informasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini. Di sini ada lomba. Lombanya itu tanggal 17 April. Ini untuk informasi nanti bisa langsung ke panitia HUT ya. Di sini ada lomba vokal grup per komisi. Pelaksanaannya di sini tertulis 17 April. Lalu di tanggal 24 April lomba gerak lagu atau TikTok. Ya mungkin seru ya, kayaknya seru ya. Lalu di bulan Mei ada lomba kreativitas unik. Nanti informasi akan disampaikan. Lalu di 8 Mei lomba dudu per keluarga. Nah saya kurang tahu ya dudu itu apa ya. Nanti saya tanyakan langsung ya. Lalu di tanggal 15 Mei lomba cerdas cermat per komisi. Wih, jadi diadu kemampuan kita per komisi masing-masing ya. Lalu berikutnya ini yang terdekat, lomba gerak dan lagu, bisa next. Lomba gerak dan lagu per keluarga. Di sini ada syaratnya. Lagu harus bertema, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berpartisipasi, ini salah satu tema yang harus diangkat, diberkati untuk menjadi berkat. Lalu pengumpulan video paling lambat 24 April. Berarti ini kita direkam ya. Bapak Ibu bisa bernyanyi bersama-sama di rumah, direkam, lalu dikirim paling lambat tanggal 24 April. Pengumpulan video bisa dikirim ke nomor panitia HUT. Nah, di sini ada 2 nomor, Bapak Daud Aribowo Mesah dan Saudara Octavio Saimima. Jadi kedua nama ini sebagai PIC yang akan menerima video yang Bapak Ibu ingin berpartisipasi. Terima kasih. Berikutnya adalah Paskah Sekolah Minggu. Kakak Sekolah Minggu mengundang untuk adik-adik semuanya untuk dapat hadir dan berpartisipasi. Tanggal 24 April 2022 itu kita akan melaksanakan Paskah Sekolah Minggu secara online jam 15.00. Di dalamnya ada lomba menghias telur, mewarnai dan menggambar. Itu bagian dari acara ya. Itu bagian dari acara yang telah dipersiapkan oleh tim dan sudah disosialisasikan kepada anak-anak di sekolah minggu supaya dapat mempersiapkan diri untuk acara-acara yang akan diselenggarakan. Lalu yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang telah menerima amplop donatur, mohon untuk segera menyerahkan ke panitia Paskah Sekolah Minggu karena peruntukan dananya akan digunakan. Terima kasih. Kunjungan Perjamuan Kudus. Menjelang Perjamuan Kudus yang akan dijelang di bulan April, maka majelis akan kembali melaksanakan kunjungan kepada setiap jemaat. Bagi jemaat yang ada saran dan kritik, bisa disampaikan kepada majelis kunjungannya. Terima kasih. Mewakili majelis dan jemaat, mengucapkan selamat berulang tahun kepada setiap jemaat yang 1 minggu ke depan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Waktu saya persilakan. Ya, kita akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
silakan untuk bersyahadat sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yesus berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Mana nggak ada? Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hai Bono. Hai Kakak.